Assalamualaikum, ini singkat aja ya. Beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis. Dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini menarik, karena ternyata baru juga diwacanakan, baru juga disampaikan di awal ke publik, ternyata dukungan untuk Pak Anies mendirikan partai politik ini luar biasa dahsyat, dari mana-mana kami siap, kami bahkan sampai beredar persoalan yang kurang elok. Karena ada yang mengatasnamakan partainya Anies, kemudian minta donasi dan sebagainya. Ya Allah. Padahal Anies bikin partainya pun belum, bikin namanya pun belum. Jadi hari ini dan kemarin saya bertubi-tubi di WhatsApp, di telepon, ditanyain, "Bang, ini partainya Anies. Bang, ini partainya Anies." Apa yang dimaksud? Ya Partai Perubahan Indonesia atau Partai Perubahan. Saya bilang bukan. Capek juga memang menjawab, tapi ya mau apa lagi, itu memang harus dijelaskan ke publik. Bahwa yang beredar hari ini, termasuk barangkali G-Form, ya, Google Form untuk pendaftaran menjadi pengurus, pendaftaran menjadi pendiri di berbagai wilayah. Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online, ditambah dengan para tim perumus 27 April, dan kemudian menyepakati 3 hal. Satu, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Satu. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama, kira-kira gitu Bang. Dan yang ketiga itu panitia nasional didirikan. Saya jauh-jauh hari, sekitar bulan Mei mungkin ya, April Mei lah, saya diajak masuk ke Partai Perubahan, yang dipimpin oleh inisiatornya adalah Dr. Robi. Itu adalah relawan Anies. Saya sebetulnya belum pernah ketemu dengan dia, tapi ya saya percayalah beliau relawannya Anies kemarin dan menginisiasi untuk membuat sebuah partai perubahan yang nanti akan dipimpin oleh Anies. Harapannya begitu barangkali. Tapi sayang sekali ini tidak terkomunikasikan dengan efektif dengan Anies Baswedannya sendiri. Karena penjelasannya enggak apa-apa, ini kan kehendak rakyat. Ya memang sah-sah saja tadi kita sebutnya kedaulatan rakyat, artinya kita tidak boleh kemudian melakukan penghalangan terhadap orang yang menginginkan pembuatan sebuah partai. Hanya jangan dicatut nama Anies Baswedan. Jangan dalam flyer-flyernya dimunculkan foto Anies Baswedan. Kan itu soalnya. Sehingga framing yang terjadi di masyarakat, ya inilah partainya Anies. Kemudian orang-orang berbondong daftar, orang-orang berbondong menyumbang dan seterusnya. Kita harus
saatnya lah sahabat-sahabat AJ Channel semua tidak gerasa gerusu, tidak reaktif, tidak tergesa-gesa ya, ketika melihat ada sebuah langkah-langkah baru yang dilakukan oleh Anies Baswedan tapi tanpa konfirmasi yang clear. Jadi bulan April Mei saya ditawari gabung jadi pengurus Partai Perubahan. Ya saya tolak. Kenapa? Ya karena itu muncul bukan dari Anies Baswedan. Kalau dari Anies Baswedan bagaimana? Ya insya Allah selama Anies Baswedannya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini selama ini. Kan yang bahaya ini juga kultus individu ini berbahaya ini. Jangan sampai ya. Karena ujung-ujungnya bisa jatuhnya musyrik loh. Iya. Kita umat Islam ini harus betul-betul waspada ya. Ada ya, sudah ada permohonan maaf sebetulnya ya. Coba kita bacakan. Assalamualaikum, salam perubahan kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Robi Nur Hadi, seluruh relawan dan simpatisan Anies Baswedan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada hari ini Sabtu ya. Kebaca nggak? Kebacalah yang ini. Pukul 14 saya selaku Ketua Panitia Deklarasi 5 Pilar Gerakan Perubahan menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas beredarnya flyer template berisi donasi khusus untuk penyelenggaraan deklarasi 5 pilar gerakan perubahan yang mencantumkan foto Bapak Anies Rashid Baswedan dalam kurung sebagai draft. Sebenarnya flyer yang benar adalah tanpa foto Anies dan diperuntukkan hanya pada pengurus internal. Mohon diperhatikan dan dibaca dengan teliti. Narasi dalam flyer tersebut hanya diedarkan di WAG pengurus saja, tapi bocor barangkali. Ya sulit hari ini kalau tidak hati-hati ya, mudah sekali viral. Akan tetapi di luar kendali dan sepengetahuan saya, akhirnya flyer tersebut beredar luas di kalangan masyarakat hingga menimbulkan kesalahpahaman. Pada saat flyer itu saya share di WAG, saya tidak meminta persetujuan dari Dr. Robi Nur Hadi, ini inisiatornya, sehingga beredar luas. Ini murni kecerobohan saya selaku panitia. Wah, ini beneran apa ditumbalkan ini? Dari situasi di atas saya sampaikan bahwa tidak sedikit pun memiliki niat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan ingin mendompleng atau ingin mencemarkan nama baik beliau, atau dengan sengaja membuat kekisruhan ini. Bahkan sedikit pun tidak terlintas di benak saya situasi ini akan terjadi. Tapi soalnya memang dalam narasi-narasi yang disampaikan oleh Partai Perubahan ini yang dibesut, yang diinisiasi oleh Dr. Robi, ini seringkali mengait-ngaitkan gitu. Jadi berharap nanti pemimpinnya adalah Anies gitu. Masalahnya komunikasinya tidak terjadi secara efektif dengan Anies. Ini yang menjadi kerepotan baru gitu. Jadi niatan baik bisa berujung tidak baik kalau caranya nggak baik gitu. Jadi niat, cara ini harus seirama. Kalau niatnya baik, caranya juga harus baik gitu. Kalau niatnya baik, caranya nggak baik, hasilnya jadi nggak baik. Plus kali minus jadi minus gitu. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi dari saya terkait dengan beredarnya flyer yang dimaksud. Semoga di kemudian hari saya dapat mengambil pelajaran terhadap kejadian ini. Setelah habisnya saya berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketua Panitia Deklarasi Muhammad Gufron. Ya, kita terimalah permohonan maafnya ya. Kenapa tidak? Nanti yang tergabung di sini juga akan tergabung di partainya Anies Baswedan. Karena yang tergabung di sini saya kira sebagian tentu dengan sebuah estimasi yang kuat bahwa ketuanya nanti akan dipimpin oleh Anies. Kalau ternyata tidak, nah ya sudah bubar ya, gabung ke partainya Anies. Kan kurang lebih begitulah. Saya kira juga dari beberapa partai lain mungkin akan bergabung ke Anies ya. Misalkan Partai Masyumi gitu ya, yang nggak lolos verifikasi bisa jadi masuk, atau mungkin bahkan partai-partai yang sudah ada pun akan banyak yang hijrah gitu. Mungkin ya, kita lihat saja nanti ya. Nah ini informasi donasi, ini langsung ditulis tidak terkait Anies. Memang nomor Pak Robi lagi ya, jadi agak repot juga. Termasuk ini, segera lahir wadah perubahan, wadah perjuangan baru, Partai Perubahan. Tokoh yang terlibat, Anies Baswedan. Nah, yang begini-begini ini yang kemudian akhirnya
memframing masyarakat, rakyat yang melihat ini, oh inilah partainya Anies gitu. Padahal tidak, terkomunikasikannya pun tidak. Bahkan mungkin tokoh-tokoh hebat seperti Sudirman Said, kan dituliskan di bawahnya nih, Rocky Gerung, Tom Lembong, Refli Harun, Abraham Samad, Ferry Amsari, Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto, Akbar Faisal, dan seterusnya. Bahkan disebut Faisal Assegaf. Faisal Assegaf pun sudah punya partai sendiri, Partai Negoro. Kan gimana ini? Jadi jangan kemudian hanya main mengklaim sepihak saja, itu repot jadinya. Guru besar, dosen, mahasiswa, kaum milenial, kaum perempuan, Gen Z, profesional, muda, buruh, tani, nelayan. Jadi ya semua saja elemen masyarakat disebut ya. Tentu tadi saya yakin kawan-kawan yang ada di Partai Perubahan, para inisiator itu punya niatan yang baik, tapi caranya yang tidak baik. Sehingga ya hasilnya pun menjadi tidak baik. Kan sangat disayangkan kalau begitu.